Lukas 9 mulai ayat 18, saudara-saudara. Oke, saya bagikan materinya ya. Nah, jadi kita lihat Lukas 9 ayat yang ke 18 sampai dengan ayat yang ke-21, saudara. Tapi di Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 itu kisah yang lengkap ya. Kalau Bapak Ibu mempelajari di sana, ini kisahnya yang lengkap ada di Matius, Bapak Ibu. Nah, kita melihat tentang pengakuan Petrus ya di situ dari judulnya. Ya, coba kita baca terlebih dahulu. Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kalau di Lukas, Petrus hanya menjawab Mesias dari Allah. Kalau Bapak Ibu baca di Matius, itu lengkap ya. Bukan hanya Mesias, tapi anak Allah yang hidup. Jadi ada dua. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat 18, ya, Yesus mengajarkan tentang kebiasaannya, yaitu berdoa seorang diri, Bapak Ibu. Ada saat-saat berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya, ada saat berdoa setiap hari. Nah, saya berharap yang di Pak Syarif itu tentang doa syafaat ya, hari Senin itu Bapak Ibu kita boleh lakukan ketika kita berdoa seorang diri, kita mendoakan pokok-pokok doa itu. Nah, ini kebiasaan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, ada berdoa seorang diri, ada juga berdoa bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, mengapa kita berdoa? Ya, sebenarnya memang meneladani Yesus. Yesus itu berdoa. Tokoh-tokoh Alkitab itu juga berdoa. Musa berdoa, Yesaya, Yeremia, ya, nabi-nabi dan para rasul, orang Kristen mula-mula, semuanya juga berdoa. Nah, kalau Yesus saja berdoa, tokoh Alkitab berdoa, orang Kristen mula-mula juga berdoa, maka orang Kristen masa kini juga berdoa ya, Bapak Ibu. Makanya tadi kita awali dengan doa, nanti kita akhiri juga di dalam doa. Nah, mengapa berdoa? Di samping meneladani Yesus dan para tokoh Alkitab yang lain, maka doa itu perintah Alkitab, saudara. Ini satu ayat yang pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya. Nah, ketika kita berdoa, maka kita ini sebenarnya ditunjukkan siapa kita, saudara. Yaitu mengakui keterbatasan kita dan mengakui kemahakuasaan Allah. Allah yang tidak terbatas, ya. Jadi kita mengakui kita ini terbatas. Kita ini penuh dengan kelemahan, ya, saudara. Maka kita mengakui ada Tuhan yang tidak terbatas, ada Tuhan yang maha kuasa. Nah, itu apa istilahnya? Pengertian dari doa salah satunya. Kemudian ketika kita mengangkat tangan, nah di dalam berdoa kita berserah ya, menyerah, saudara, kepada kehendak Tuhan. Nah, kalau mau jujur, yang kita bicarakan tadi di awal, saudara, COVID ya yang terus ada, ya saudara, ya kita sudah berserah, ya kita mengangkat tangan, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan melalukan COVID itu, ya ternyata kalau kita lihat ya nggak dilalukan ya, atau tidak ditumpas ya, dituntaskan habis, enggak, saudara. Ya masih ada juga ya. Jadi kenapa? Ya mungkin Tuhan berkehendak atas dunia ini, atas segala ciptaannya, ya Dia yang berkuasa untuk itu. Nah, kita nggak bisa buat apa-apa ya, saudara. Memang kita bisa memohon, meminta, tapi sekali lagi jawaban doa itu, saudara, semuanya bergantung kepada rencana dan kehendak Tuhan. Nah, itu ayat yang ke-18, saudara, mengajarkan tentang sangat penting hal, walaupun sederhana, simple ya, sepele, banyak orang melupakan, saudara, yaitu tentang berdoa. Kalau diberi alasan kita sibuk, ya Yesus juga sibuk kan. Pagi-pagi sudah berangkat melakukan aktivitas,
melayani ya banyak orang, lalu sampai larut malam. Tapi ingat Bapak Ibu, Alkitab mencatat Yesus tidak melupakan yang namanya berdoa itu. Ya, pagi-pagi kata Alkitab dia sudah berdoa. Malam juga dia juga berdoa. Nah, jadi kalau kita alasan lelah, capek karena bekerja seharian, Yesus juga Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lihat saudara ketika Tuhan bertanya. Jadi waktu doa sendirian, murid-murid datang. Nah, doanya selesai, Yesus bertanya, ya, anak manusia atau aku ini siapa, saudara? Nah, lalu kata orang, ini para murid mewakili banyak orang menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ya, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi perjanjian lama yang telah mati dan bangkit. Nah, saudara, ya orang banyak yang tidak mengenal Yesus lebih dekat, ya lebih dalam lagi. Yesus dibandingkan atau disamakan ya, disamakan dengan tokoh-tokoh yang lain itu. Ya, kalau bisa melakukan mujizat siapa katakanlah? Elia bisa melakukan mujizat, Yesus bisa melakukan mujizat. Lalu dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis, disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kuat dalam hal apa? Khotbahnya, ya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Yesus juga ketika tampil, saudara, Yesus juga berkhotbah yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, disamakan seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, Yeremia ya, atau para nabi itu pelayanan mereka adalah bernubuat. Nah, Yesus juga bernubuat. Ya. Nah, tapi jawaban semuanya itu belum memuaskan Tuhan. Makanya Tuhan bertanya kepada murid, sekarang bukan kata orang lagi, tapi katamu, ya siapakah aku ini? Ya, murid satu dengan yang lain gak ada yang menjawab, bisik sana bisik situ ya, saudara-saudara. Lalu Petrus, nah ini Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Di dalam versi Lukas, tapi kalau di dalam versi Matius, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias dan anak Allah yang hidup. Nah, apa artinya Mesias? Pembebas kalau dalam konteks perjanjian lama, penolong, saudara. Nah, kalau di dalam artinya bahasa Ibrani Masias itu, Masiah, ya itu yang diurapi. Ya, dia yang diurapi itu. Nah, lalu sebutan anak Allah, saudara, ini menunjukkan ya Allah itu sendiri. Jadi yang lalu kita sudah belajar anak Allah bukan berarti punya apa? Bapak Allah, Ibu Allah, enggak ya, saudara. Ini gelar, ya jabatan, dan sekaligus merupakan Allah itu sendiri. Nah, kita ingat, saudara, jawaban Yesus ini di hadapan imam besar ya. Waktu Yesus diadili, nanti baca di Injil Yohanes pasal-pasal terakhir ya, waktu Yesus diadili itu, ya ketika imam besar bertanya, siapakah engkau? Lalu Yesus menjawab, anak Allah, saudara, Mesias anak Allah. Nah, lalu imam besar ini marah, mengoyakkan jubahnya, ya merobek jubahnya. Kenapa? Kalau ada orang yang mengaku anak Allah, itu sebenarnya orang itu mau mengatakan bahwa aku adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, makanya imam besar itu marah. Ya, nah jadi ini ketika Petrus menjawab itu, nah jawaban ini benar-benar memuaskan hati Tuhan, seolah-olah berkata, benar ya jawabanmu, engkau dapat 100 lah nilainya. Nah, yang ketiga, kata Anda, ya kata kita. Jadi kita mengakui Yesus itu sebagai apa, saudara? Sekali lagi banyak gelar-gelarnya yang tercatat di Alkitab. Dan semua gelar itu sangat penting, ya saudara. Semua gelar itu menunjukkan siapa dirinya. Kita juga berkata anak Allah yang maha tinggi. Dia juga adalah Allah itu sendiri. Nah, lalu kata Yesus, setelah Petrus mengaku, saudara, maka Yesus menjawab, mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, kata Yunaninya Petros, dan di atas batu karang ini, di atas Petra, bukan Petros ya Bapak Ibu, di atas Petra, aku akan dirikan jemaatku, atau eklesia ya, dan alam maut, saudara, kata Yunaninya Pulae, artinya pintu gerbang kematian tidak akan menguasainya. Jadi sekali lagi, gereja
bukan bangunan secara fisik, tapi kumpulan orang percaya, saudara, itu dibangun di atas batu karang, yaitu Petra, yaitu Kristus sendiri. Ya, saudara, ini yang harus diingat. Jadi Kristus ketika mati di atas kayu salib ditombak oleh tentara Roma, ya, yang lain tulang-tulangnya dipatahkan, tapi Yesus tidak karena sudah mati. Maka tentara Roma menombak lambung Yesus sehingga Alkitab berkata keluar darah dan air. Nah, darah dan air itu simbol dari kehidupan. Kehidupan apa, saudara? Kehidupan munculnya, lahirnya gereja itu. Jadi kita melihat ketika gereja sudah berdiri, jemaat sudah berdiri, kumpulan orang percaya hadir di tengah-tengah dunia ini, maka firman Tuhan mengatakan apa? Tidak dapat membinasakannya, tidak ada yang bisa menguasainya, termasuk kematian pun. Jadi kita melihat sejarah gereja, saudara, orang percaya ditumpas, orang percaya dianiaya, gereja diruntuhkan, ya, tidak boleh dibangun dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan alasan untuk membatasi, ya, berkembangnya kekristenan, tidak, ya, membatasi gereja juga tidak, membatasi bertambahnya orang percaya juga tidak. Justru semakin dianiaya seperti itu, gereja itu terus berdiri dengan kuat, dengan kokoh. Kenapa? Karena berdiri di atas batu karang, yaitu di atas Kristus sendiri, saudara. Makanya ada tulisan berkata darah martir, ya, orang-orang percaya yang mati demi Kristus, ya, darahnya itu merupakan benih dari gereja. Nah, jadi nggak boleh main-main dan bersyukur kalau sudah ada gereja dan kita bergereja di sana. Wah, itu bersyukur sekali, saudara. Kisah Rasul pasal 20 mencatat apa? Gereja itu lahir dengan darah anaknya Yesus Kristus. Ya, tercurahnya darah Yesus, gereja berdiri. Jadi kalau mau jujur, kalau waktu itu Yesus tidak mati, Bapak Ibu Saudara, gereja nggak akan berdiri. Ya, karena gereja lahir dari kematian Kristus, ya, dengan curahan darahnya, kata Alkitab. Nah, melalui Petrus, benar, ketika di Kisah Rasul pasal 2, kalau Bapak Ibu lihat, Petrus berkhotbah, ya, di hadapan 3.000 orang, kata Alkitab. Nah, itulah pertama kali terbentuknya gereja. Kalau di Lukas 9 ini masih benih gereja. Ya, saudara, masih benih gereja. Sebab waktu Yesus masih hidup, gereja belum berdiri. Tapi setelah Yesus naik ke surga, barulah gereja itu lahir. Dan kita lihat melalui Petrus. Karena Tuhan mengatakan waktu itu kepada Petrus, ya. Nah, melalui Petrus kalau kita lihat, saudara. Nah, ada yang mengatakan, ya, gereja itu dibangun di atas pengakuan Petrus kepada Kristus sendiri. Ya, saudara. Jadi sebenarnya yang namanya gereja tidak boleh yang tanpa Kristus. Kekristenan yang tanpa Kristus, ya, ada bukunya, ya, saudara, dengan judul Kekristenan Tanpa Kristus. Nah, ini yang mengerikan sebenarnya. Namanya gereja itu mesti ada Kristusnya di sana. Tapi karena pengaruh dunia, saudara, modern di zaman ini, maka kadang-kadang, ya, ada gereja yang sudah kehilangan identitasnya. Makanya disebut kekristenan tanpa Kristus, saudara. Nah, seperti apa nanti kita lihat bagian berikutnya, yaitu tentang syarat-syarat mengikut Yesus. Nah, kalau semuanya itu sudah diubah, saudara, walaupun namanya gereja, tapi sebenarnya esensi dari gereja tidak ada, Bapak Ibu, ya, tanpa Kristus. Nah, harusnya kita kembali dari ajaran Yesus, gereja itu harus didasarkan kepada Kristus. Oke, saya sambung ayat 22-27, Bapak Ibu. Dan Yesus berkata, lanjutannya, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataan-perkataanku,
Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, kita melihat bagian ini, Bapak Ibu, itu tentang ya informasi penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kalau di dalam Injil Matius, saudara, pemberitahuan penderitaan Yesus itu disebut 4 kali, gitu ya. Tapi Markus sama Lukas hanya 3 kali. Jadi judul perikopnya adalah pemberitahuan yang pertama, kedua, ketiga, keempat tentang penderitaan Yesus. Ya, isinya sama, yaitu akan menanggung penderitaan, lalu ditolak, ditangkap, dibunuh, ya saudara, kemudian mati, dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, itu kesimpulan ya dari Injil. Saudara, kisah kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu lihat di situ Yesus memberikan syarat ya menjadi muridnya. Nah, sekarang kita lihat kalau ada orang yang menyatakan bahwa percaya dan mengikut Tuhan itu, nah ini kembali lagi ya, hidupnya enak dan diberkati dengan berkelimpahan, ya maksudnya secara materi. Maka pemberitaannya itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus ya. Tadi ayat yang kita baca justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu penuh dengan penderitaan. Coba kita lihat satu ayat, saudara, di dalam Kisah Rasul 14 ayat 24. Minta tolong Bu Erlin baca Kisah Rasul 14 ayat yang ke-24. Ya, Kisah Rasul 14 ayat yang ke-24, coba saudara. Oh, maaf, ayat 22. Sorry, ayat 22. Ya, amin saudara. Wah, mungkin jemaat aminnya pelan atau dalam hati ya saudara ya. Kita semua ingin toh untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Benar saudara? Amin. Tapi harus mengalami banyak sengsara. Langsung menjawab, tunggu dulu ya saudara. Nah, ini kalau sudah lihat ayat 22 ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, menguatkan hati para murid. Ya, kenapa? Karena terutama konteks Kisah Rasul, ya para murid itu memang dikejar-kejar ya, diancam dengan penderitaan dan pembunuhan ya, karena imannya kepada Kristus. Lalu menasihati mereka supaya mereka tetap bertekun dalam iman. Iman di dalam Yesus ya. Kondisi apapun tidak boleh menyangkali iman di dalam Kristus. Dan mengatakan, ada tambahnya lagi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Oke, saya ingat satu ayat lagi, 2 Timotius 3, 10-12, Bu. 2 Timotius 3, 10 dan sampai 12. 2 Timotius 3, 10 sampai 12. Ya, sudah lihat ya, saudara. Ini mungkin ayat yang nggak disenangi ya, penganiayaan, penderitaan. Tapi inilah yang dikatakan Alkitab. Ya, walahan di 1 Petrus itu dikatakan Kristus saja menderita. Jadi kita muridnya, pengikutnya wajib menderita juga, karena kita mengikuti teladannya. Nah, sudah lihat. Jadi firman Tuhan mengatakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara
seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kemudian ayat 12. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi saudara, ini kekristenan dengan Kristus. Kalau kekristenan tanpa Kristus, ya menghindari penderitaan. Gitu ya saudara. Ya nggak pernah dikhotbahkan. Ya, yang dikhotbahkan ya yang enak-enak lah, yang berkat lah, yang ada perubahan, yang dulunya miskin sekarang kaya. Mungkin itu yang dikhotbahkan ya saudara. Itu sebenarnya kekristenan yang tanpa Kristus. Tapi yang dengan Kristus, ya saudara, kekristenan yang sejati, maka firman Tuhan mengatakan penuh dengan penderitaan. Nah, wajar seperti Petrus. Ini lihat ya, ayat di atasnya Petrus itu mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan memuji jawaban Petrus sampai Tuhan berkata, berbahagialah engkau Petrus, diberkatilah engkau. Karena engkau bisa mengatakan itu karena pengertian dari Bapakku yang di surga. Wah, ini luar biasa saudara. Tapi selisih ayat, beberapa ayat saja, ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem, maka Petrus itu menghindari penderitaan. Saudara. Jadi Petrus memegang Yesus, jangan pergi ke sana. Ya, karena orang-orang Yahudi mau menangkap engkau, bahkan mau membunuh engkau. Nah, dengan kata lain apa? Petrus menghindari yang namanya penderitaan itu ya. Lalu Yesus marah. Ya, tadinya Yesus memuji, sekarang Yesus marah, saudara. Dan ketika Yesus marah, dia berkata, nyala iblis. Wah, ini Petrus dikatakan iblis ya, saudara. Nyala iblis. Ya, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia, yaitu apa? Menghindari yang namanya penderitaan itu. Nah, saudara, apakah murid Tuhan ya di situ ya dapat dikuasai atau ya dirasuk iblis ya, saudara? Kalau kita lihat di sini Petrus menghalangi melakukan kehendak Bapa. Ya. Sekali lagi Petrus berusaha menghalangi melakukan kehendak Bapa. Yesus pergi ke Yerusalem, ditangkap, lalu mati di sana. Itu mentaati kehendak Bapanya di surga. Tapi Petrus berusaha menghalangi. Ya, dia memikirkan pikiran manusia. Saudara, yang tidak mau menderita bersama dengan Tuhan. Nah, dengan kata lain, saudara, ketika Yesus mengatakan nyala iblis, nah itu hanya pikirannya saja ya yang dikuasai. Tapi beda sekali dengan Yudas. Kata Alkitab, Yudas itu dirasuk iblis. Ya, artinya dirasuk itu dimiliki Bapak Ibu ya, sehingga dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintahnya si iblis itu. Nah, kita lihat di dalam bagian ini, saudara, ada perbedaan ya, saudara. Yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya pikirannya aja yang diganggu ya, saudara. Tapi kalau tidak seperti Yudas, ya ini akhirnya dirasuk ya, saudara. Nah, Petrus menjadi batu sandungan. Kalau kita lihat di situ ya, saudara, yang membuat apa? Yesus ya kalau bisa jangan pergi ke sana, pergi ke Yerusalem. Tapi tidak, Yesus tetap mau pergi ke sana. Nah, apa artinya batu sandungan di sini? Membuat orang lain jatuh di situ. Nah, ada dua macam batu sebenarnya, sesuai dengan namanya ya, Petros tadi. Petros tadi itu ya artinya batu karang. Bisa menjadi dasar yang teguh, yang kuat, atau yang kedua bisa menjadi batu sandungan. Apa artinya? Ketika Petrus menghalangi jalan Yesus waktu itu dan akhirnya membuat orang lain tersandung. Ya, saudara. Nah, ini artinya batu sandungan. Membuat orang lain tidak bisa maju ya di dalam Tuhan, di dalam iman, ya sebenarnya orang itu sudah menjadi batu sandungan sebenarnya. Nah, kita lihat saudara, ya ini karunia yang mungkin tidak relevan ya. Kalau karunia rohani, karunia Roh Kudus yang lain-lain oke lah. Tapi saudara lihat Filipi 1:29 ya, ayat 1 pasal 1 ayat 29 itu juga disebut karunia yang namanya menderita bagi Kristus. Jadi kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, firman Tuhan mengatakan, tapi menderita juga bagi Kristus. Nah, seperti apa saudara? Kita lihat Yesus memberitahu, engkau kalau mau layak jadi muridku, mengikut aku, engkau harus sangkal dirimu. Ya, apa artinya menyangkal diri di situ,
Secara hurufiah berarti mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, tidak membantah, melawan, menolak. Berarti menyangkal diri sendiri berarti berkata tidak terhadap keinginan daging atau keinginan diri sendiri. Nah, kita lihat di situ ada perbuatan daging kata Paulus ya, saudara. Lawannya buah roh, buah daging sama buah roh. Ya, di situ banyak sekali disebut. Ya, kalau saudara baca di Galatia 5:19 ayat 21. Jadi kita berkata tidak terhadap semuanya itu. Tidak mau melakukan terhadap semuanya itu. Nah, itu artinya menyangkal diri. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 16 ya, saudara, kalau udah lihat di situ apa keinginan dunia itu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya. Minggu kemarin ya, firman Tuhan tentang asal dari dosa, yaitu keinginan. Nah, dimulai dari mana? Dari melihat. Ya kan? Adam, Hawa melihat buah yang dilarang Tuhan. Lalu Akan di kitab Yosua pasal 7 juga melihat barang jarahan yang harusnya ditumpas. Akan melihat lalu menarik ya, saudara. Lalu ambil tindakan, dia sembunyikan. Nah, jadi kalau kita tidak menyangkal diri, berkata tidak terhadap semuanya itu, kita tidak layak menjadi murid Tuhan, saudara. Jadi terus-menerus keinginan daging dikikis. Oh iya, ya ada orang yang mengatakan hamba Tuhan itu ekstrim, sampai ini nggak boleh, ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus mau melakukan seturut dengan kehendak Bapa. Itu kedagingan, keduniawian itu tidak boleh kita lakukan. Nah, saudara, ada orang berkata, wah bagaimana bisa? Tapi harus, saudara, kalau kita lihat ya, harus dikikis. Nah, itu artinya menyangkal diri untuk mentaati kehendak Tuhan dan selalu mengikis, saudara ya, mengurangi yang menjadi kehendak kita, dan itu berakibat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Nah, itu yang harusnya kita harus kurangi, bahkan kalau perlu tidak. Nah, tapi orang berkata nggak mungkin ya, masih hidup katanya. Ya, tapi paling tidak dikurangi, gitu ya. Nah, lalu ayat yang ke-24, Yesus mengatakan karunia penderitaan dikatakan memikul salib. Ya, salib Kristus ya yang mengandung dosa saya dan saudara sudah dipikul oleh Kristus itu. Nah, sekarang gantian kita memikul salib kita sendiri. Apa artinya di situ, saudara? Kemanusiaan yang lama ya disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini salah satu makna dari baptisan ya. Bapak Ibu, ketika kita dibaptis, maka artinya apa? Kita mematikan manusia lama kita, lalu kita dibangkitkan, dihidupkan, saudara, di dalam manusia yang baru bersama dengan Kristus. Makanya ada yang diberi nama baru ya, saudara. Kemarin anak-anak yang dibaptis itu ada nama baru, nama baptisan yang tertulis di aktenya. Ya, tentunya nama-nama Alkitab. Saya Timotius juga nama baptisan diberikan oleh pendeta saya ketika setelah dibaptis waktu itu. Aktenya ada, bunyinya Timotius begitu. Nah, Bapak Ibu, apa artinya saya dan saudara menjadi murid Kristus, dapat karunia penderitaan, kita menyangkal diri setiap hari, kita pikul salib setiap hari, kemanusiaan lama kita, saudara, terus dikuburkan. Ya, tidak boleh dibangkitkan kembali. Hidup lama kita tidak boleh dibangkitkan lagi, saudara, dan diganti dengan kehidupan baru yang terus menerus ya, manusia baru yang terus menerus diperbarui. Jadi bersyukur firman Tuhan yang kita dengar, lalu firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kita kembali lagi. Ada hal yang tidak berkenan ya, tidak sesuai dengan firman, ketika ditegur ya Bapak Ibu ya, diajarkan, diingatkan, ayo kita kembali lagi, dan itu terus menerus. Lalu yang terakhir, menyelamatkan nyawa akan kehilangan nyawa. Apa artinya, saudara? Mempertahankan nyawa di dunia ini, dia tidak akan mendapatkan nyawa di dalam kehidupan di dalam kekekalan sana. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Tuhan Yesus membicarakan jaminan di situ. Atau perlindungan hidup yang akan datang ya, ayat itu tadi. Nah, pertanyaannya yang kita renungkan, orientasi hidup kita itu sebenarnya yang kekal atau yang fana? Kita memang masih hidup di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi jangan sampai saudara itu yang menjadi fokusnya. Kenapa?
Kita lihat 2 Petrus 3, 10, 12, 1 Yohanes 2, 15, 17 kalau kita lihat. Ya, yang fana seperti dunia dan segala isinya, lama-kelamaan ini akan hancur. Ya, saudara, akan hancur, kata firman Tuhan. Nah, bersamaan dengan hancurnya dunia yang akhirnya kiamat itu, maka saya dan saudara diperingatkan oleh firman Tuhan supaya kita memiliki kehidupan yang suci, saleh, dan terus-menerus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Ya, walaupun orang berusaha untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan bumi ini, ya, memperbarui segala macam, tapi Alkitab mengatakan nanti akan hancur, saudara. Ya, melalui berbagai hal, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada yang mengatakan melalui penyakit, ya. Kita lihat di Injil Lukas itu atau Markus, ya, Bapak Ibu, tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman, kedatangannya kembali, itu disebut tentang penyakit, Bapak Ibu. Ya, jadi penyakit sampar. Nah, apakah COVID ini termasuk di dalamnya? Ya, Bapak Ibu. Tapi kan memang setiap periode waktu itu kan ada penyakit, ya, penyakit ya, yang terus ya bermutasi seperti itu. Ya, jadi berarti memang betul dunia menuju kepada kehancurannya itu. Ya, tapi kita tidak boleh takut karena Alkitab sudah memberitahu itu, ya sudah, biarkan saja. Tapi yang terpenting adalah hidup saya dan hidup saudara itu harus meningkatkan kesucian kita, meningkatkan kesalehan kita, meningkatkan untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang ditekankan oleh Tuhan pada murid-muridnya. Nah, apakah hal-hal yang kekal itu? Kalau melihat di firman Tuhan hanya ada 3 yang kekal yang harus kita prioritaskan sebenarnya, yaitu Allah, firman Tuhan, dan jiwa-jiwa. Ya, Allah itu kekal, firman-Nya itu kekal. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Saudara, ya. Kemudian jiwa-jiwa itu kekal. Makanya Tuhan juga mengajarkan ini, ya, kehilangan nyawa karena Tuhan berarti memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya kalau orang Kristen saat itu menderita demi imannya, bahkan mengalami kematian sekalipun, saudara, maka mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Oke, 2 perikop itu, Bapak Ibu. Ya, Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, ini bagian terakhir di slide ini, Bapak Ibu. Nah, ada di Matius 17 ayat 1 sampai 8, Markus 9 ayat 2 sampai 8, ya, yaitu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung di situ. Oke, saya baca dulu. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih." Kalau Matius, "Inilah anak yang kukasihi, ya, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Kembali lagi diingatkan tentang berdoa, ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa lagi, saudara. Nah, kemuliaan atau kehormatan,
Ya, itu merupakan kerinduan setiap orang ya, saudara. Nah, Yesus mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kehormatan atau kemuliaan Bapa harus melakukan pelayanan baginya. Ya, kehormatan, kemuliaan, ya penghargaan, nah itu sangat ya dirindukan ya setiap orang. Nah, Tuhan mengatakan, saudara, kalau saya dan saudara melayani, firman Tuhan mengatakan, maka disitulah kita dihormati oleh Bapa di surga. Nah, ini luar biasa ya, saudara. Sekali lagi, kalau kita melayani, ya istilahnya berguna, bermanfaat bagi banyak orang sebenarnya, maka firman Tuhan mengatakan kita dihormati Bapa di situ, dihormati oleh Tuhan di situ. Yohanes 12 ayat 26. Nah, kita lihat, saudara, sama seperti para murid tadi mendapat kemuliaan ya, Yesus dimuliakan, para murid juga mengalaminya. Nah, kita lihat di situ ya murid yang dekat dengan Yesus. Ya, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara. Ini 3 orang ini ya, inner cycle ya, murid yang terdekat. Ya, ada 12 murid semuanya, tapi yang 3 ini selalu Bapak Ibu ya dibawa oleh Yesus dalam konteks apa? Ketika Yesus berdoa. Ya, saudara, ketika Yesus berdoa. Masih ingat, saudara, di Taman Getsemani pun juga Yesus berdoa membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ya. Saudara, di atas gunung pun Yesus juga membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, kita lihat di situ murid yang terus belajar dan diajar untuk taat. Nah, ini sifat dari murid, saudara. Nah, dekat berarti kan memiliki hubungan yang akrab. Nah, melalui apa kedekatan orang percaya dengan Tuhan? Yaitu melalui berdoa, saudara. Ya, doa merupakan komunikasi yang membuat hubungan menjadi dekat, walaupun lokasinya jauh ya, bandingkan dengan alat telekomunikasi ya sekarang. Lalu pakai Zoom, ini model pembelajaran kita, Bapak Ibu ya, oleh Kementerian Pendidikan ini disahkan. Jadi belajar begini disahkan. Ya, belajar seperti ini disahkan, boleh Bapak Ibu ya, diizinkan. Nah, walaupun dari berbagai macam tempat ya, lokasi Bapak Ibu, maka kita bisa bersama-sama dan rasanya kan dekat ya, saudara. Kita bisa melihat, bisa ngobrol ya, seperti pada malam hari ini ya. Saya bersyukur ya Bapak Ibu, sebelum pandemi nggak pernah nih ngajar model begini, tapi sejak pandemi sampai sekarang saudara ngajarnya model begini. Nah, kita jadi dekat ya saudara. Nah, dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, maka kedekatan itu dinyatakan melalui doa. Sekali lagi, Yesus mengajarkan berdoa, Yesus membawa para murid berdoa. Nah, itu merupakan dari kedekatan. Nah, lalu yang kedua, saudara lihat di situ ada berubah ya tadi ya, ada kata berubah. Yesus berubah rupa. Nah, sebenarnya berubah rupa bukan berarti berubah yang lain, tidak. Ya, jadi mau menunjukkan, memperkenalkan kealahan Kristus sebenarnya. Ya, jadi istilah berubah rupa, Yesus berubah rupa itu bukan berubah yang lain, tapi itu menunjukkan bahwa siapa dia sesungguhnya. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang sesungguhnya itu. Nah, saudara, kita bisa melihat di situ bersedia berubah. Ya, ini merupakan perubahan, saudara, dan merupakan proses yang terus menerus, ya, progresif ya, saudara. Oke, Yesus berubah rupa. Nah, ini kata Yunaninya menarik ya, metamorfote, yang berarti perubahan bentuk atau perubahan rupa. Artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Bentuk atau rupa Yesus yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Nah, bukan berubah yang bergantung situasi lingkungan. Nah, itu binatang apa? Bapak Ibu, kita kenal ya, bunglon. Kalau dia ada di dedaunan, ya warnanya hijau. Kalau dia nempel di pohon kayu, warnanya bisa jadi coklat, saudara-saudara. Ya, gitu ya. Nah, ini artinya yang berubah-ubah, bukan berubah sesuai kondisi, sesuai lingkungan, enggak, saudara. Oke, Roma 12 ayat 2. Nah, bagi orang percaya ditekankan juga, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh menjadi serupa, artinya apa?
bentuk luar yang selalu berubah-ubah dari hari ke sehari, tahun ke tahun dengan dunia ini. Artinya apa? Kita ini jangan berusaha menyesuaikan kehidupan duniawi, ya. Janganlah seperti bunglon, Bapak Ibu. Bunglon ini warnanya berubah-ubah menurut lingkungannya, betul ya, saudara? Jadi kita tidak boleh mengikuti arus perkembangan dunia ini ya, yang menyesatkan, yang apa istilahnya, menjauhkan kita dari Tuhan, betul enggak, saudara? Kalau dunia dengan segala keinginannya kita turuti, Bapak Ibu, coba kita renungkan, kita semakin dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan ya? Ya, kalau keinginan dunia dengan segala macam isinya itu kita turuti ya semuanya, Bapak Ibu, kita ini semakin dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan, Bapak Ibu? Ya, enggak. Nah, jadi ada orang yang ya tergantung ya, saudara ya, ikut aja terus. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan jangan. Nah, nanti seperti apa berubahnya? Nah, perubahan ini dimulai dari dalam memang. Bacaan Yeremia 31 ayat 33 itu dimulai dari perubahan hati ya. Hati yang baru Tuhan berkata, aku berikan kepadamu. Nah, itu sumbernya. Kalau sudah diperbarui, kalau bahasa perjanjian baru, lahir baru, Bapak Ibu, kita bisa semakin berubah. Ya. Oke, lalu Tuhan menuntut apa? Berubahlah dari dunia ini. Ya, dari kata metamorphostai, nah ini kita kenal dengan metamorfose itu ya, Bapak Ibu. Ya, artinya di situ suatu bentuk atau unsur pokok yang tidak berubah-ubah. Perubahan yang bagaimana yang dimaksud di situ? Firman Tuhan mengatakan pembaruan budimu. Ya, change of mind. Ya, ini kata Yunaninya itu metanoite, itu artinya bertobatlah. Ya, perubahan konsep atau paradigma berpikir ya, saudara-saudara. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, ini bisa melalui apa, saudara? Proses kegiatan belajar mengajar. Ya kan? Jadi konsep berpikir ini bisa dirubah, bisa diperbarui, ya, bisa dibentuk. Itu kan melalui belajar yang baik, melalui belajar yang benar. Ya, kalau belajarnya salah, ya dia akan jadi seperti itu. Diajarin jadi teroris, ya akhirnya jadi teroris loh, saudara-saudara. Ya, jadi pengajaran itu menentukan. Saudara diajar firman, ya saudara akan cinta firman, akan cinta Tuhan. Karena kita semakin mengerti siapa Tuhan, ya mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya. Saudara, itu pasti. Ya, makanya kita tidak boleh ya meninggalkan firman itu, ya saudara. Oke, surat 2 Korintus 3:18 juga menjelaskan bahwa kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Ini berkali-kali ayat ini dijelaskan, ditekankan oleh Paulus, saudara. Jadi orang Kristen, tujuan kita ya menjadi Kristen, percaya Yesus, Bapak Ibu, itu diubah semakin serupa dengan Kristus. Bukan tokoh-tokoh ya Alkitab yang lain, entah PL entah PB. Nabi baik, para rasul juga baik. Tapi perintahnya tidak diubah menjadi serupa dengan nabi atau rasul. Tapi diubahnya serupa dengan Kristus. Ya, ini yang kita mesti lihat. Nah, nanti kita berubah ya, saudara, total seperti Kristus. Dengan kata lain apa? Kristus itu sempurna ya. Matius 5 ayat 48. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku yang di surga sempurna. Ya, mungkin orang berkata enggak mungkin bisa sempurna, tapi Yesus mengatakan kita bisa sempurna. Ya, kita sedang menuju kepada yang namanya kesempurnaan itu. Semakin kita menyerupai Kristus, ya Bapak Ibu ya, sifat, karakter, perkataan, perbuatannya seperti Kristus. Nah, ini ya tujuan kekristenan di dunia ini sebenarnya, supaya apa? Kekristenan tidak dicerca banyak orang. Ya toh, saudara, yang kemarin kan heboh ya, orang Kristen tanda petik hamba Tuhan lagi, tapi membunuh, ya senyum-senyum, ya toh, Bapak Ibu, viral ya beritanya. Wah, saudara, harusnya nggak begitu kan? Ya, mungkin orang berkata, nah itu kan orangnya Pak, jangan ngomong apa agamanya, katanya gitu ya, saudara. Apalagi jabatannya dia pendeta, betul. Tapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau serupa semakin hari seperti Kristus, kan tidak mungkin, saudara, ya melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, proses perubahan ini dapat terjadi melalui, ya sudah lihat ya, persoalan dalam hidup dan dalam belajar firman. Nah, ini yang membentuk kita sebenarnya.
Ya, yang tadi Pak Sarip singgung, ujian atau cobaan, nah itu membentuk kita. Kemudian ketika kita belajar firman ada sesuatu yang enggak sesuai, ya sama. Makanya istilahnya kan belajar bersama. Saya kadang dapat dari mahasiswa saya pengertian, loh kok kamu bisa mikir begitu, dari Bapak Ibu juga, ya kok bisa punya pemikiran seperti itu. Nah akhirnya kita semakin berubah. Nah lalu kita lihat yang ketiga, saudara, para murid akhirnya tersungkur dan menyembah Yesus. Nah artinya di sini apa? Di tengah kemuliaan yang Yesus ya terima di atas gunung itu berupa-rupa menunjukkan kealahannya, akhirnya para murid tersungkur dan menyembah Yesus. Artinya mengakui ketuhanan dan kealahan Kristus. Nah, ini Filipi 2 ayat 9 sampai 11 ya, saudara. Dikatakan apa? Bertekuk lutut, semua lutut, bertekuk lutut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kenapa? Karena memang ada orang yang tidak mengakui kealahan Kristus dan menganggap Kristus itu sama dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Kalau sudah lihat di YouTube ya ini banyak ya perdebatan terus, ya sudah. Saya sih berpikir buat apa ya, sudah tidak mau mengerti ya sudah dijelaskan bahwa Yesus itu Allah tetap tidak bisa terima, ya sudahlah gitu ya. Sampai ada pertanyaan, kalau Yesus itu berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Lalu Bapanya di mana? Loh kan jelas Bapanya di surga. Nah itu Yesus sebagai manusia yang berdoa, kan begitu. Kalau sebagai Allah nggak mungkin dia berdoa. Ya toh? Kalau di Lukas 9 waktu dia di atas gunung, dia berdoa kepada Bapa sampai Bapa di surga mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kan begitu. Jadi jelas, tapi tetap aja yang lain nggak bisa terima, ya sudah. Ya, tapi hari ini kita belajar para murid Tuhan mengakui ketuhanan Kristus, kealahan Kristus dengan bukti tersungkur menyembah. Ya, kita juga menyembah Dia yang adalah Tuhan. Nah, akibat dimuliakan, firman Tuhan mengatakan dipenuhi dengan awan, ya, saudara, yang terang, dan ini merupakan bentuk kehadiran Tuhan. Nah, ini mengacu dalam Perjanjian Lama ya. Ketika orang Israel di padang gurun, ada kemah suci, ya, Bapak Ibu, lalu ada awan kemuliaan Tuhan. Ketika Musa 40 hari di Gunung Sinai, ada kemuliaan Tuhan. Tuhan berbicara, lalu Tuhan berikan hukum-hukumnya. Nah, itu simbol bentuk dari kehadiran Tuhan. Ya, ini pengalaman Musa, saudara. Ya, lalu kita melihat ya perasaan mereka yang berbahagia, kemudian jangan menceritakan. Nah, ini yang penting ya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan penglihatan itu tidak ada artinya bagi orang lain sebelum Kristus yang bangkit itu menampakkan dirinya. Karena sekarang Kristus sudah bangkit dari kematian, maka ceritakanlah. Nah itu ya. Jadi arti tadi dilarang. Kenapa? Karena Kristus belum mati dan bangkit. Jadi nggak ada artinya kalau itu diceritakan. Nah kalau sudah terjadi, maka boleh diceritakan, saudara. Oke, Tuhan memberkati, saudara. Sampai ayat yang ke-36 ya, masih panjang, masih separuh Bapak Ibu.